Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ketika kita tidak mendapatkan air padahal kita punya hadas, kita punya junub, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada kita untuk bertayamum dengan menggunakan debu atau dengan menggunakan tanah yang suci. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika adalah kalian dalam keadaan sakit, dalam perjalanan, baru datang dari tempat buang air atau menyentuh wanita, sedangkan kamu tidak menemukan air untuk bersuci, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, yaitu dengan mengusap wajah kita dan mengusap tangan kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Itulah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk bersuci ketika kita tidak mendapatkan atau kita tidak menemukan air. Bersucinya disebut dengan tayamum. Bagaimana tayamumnya? Caranya seperti apa? Ikhwafillah rahimakumullah. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini masyhur kisah Ammar bin Yasir. Bagaimana ketika beliau diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu di tempat itu beliau dalam keadaan junub. Sementara beliau akan mandi tapi tidak mendapatkan air, maka beliau guling-guling dalam bersuci sebagai pengganti mandi. Lalu laporlah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama kana yakfika antasna'aha kata." Kenapa kamu harus guling-guling? Kamu cukup dengan tanganmu melakukan begini dan begini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fadaraba bikaffaihi darbatan 'alal ardi. Kamu sentuh tangan kamu di bumi. Telapak tangan kamu sentuhkan di tanah. Summa nafadhaha, kemudian kamu tiup. Summa masaha biha dhahra kaffihi bishimalihi. Kemudian kamu usap dengan tangan kiri kamu untuk telapak tangan yang kanan. Au dhahra shimalihi bikaffihi. Lalu tangan kananmu kamu gunakan untuk mengusap tangan kirimu. Summa masaha biha wajahahu. Kemudian kamu usap muka kamu. Itu cara tayamum yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an, yaitu sentuh tanah, kita dapatkan debu, atau sentuh tembok yang suci, kita dapatkan debu di tangan kita, lalu kita tiup telapak tangan kita yang ada debunya itu, lalu kita gunakan untuk bertayamum. Tentunya niat bahwa kita mau tayamum. Kemudian
Langkah berikutnya adalah kita usap tangan kanan kita terlebih dahulu. Pada hadis ini disebutkan dengan kaffihi, sampai pergelangan, telapak tangan kita sampai pergelangan. Karena yang kanan dulu yang akan kita usap, maka gunakan debu yang ada di tangan kiri kita. Usap sampai dengan pergelangan tangan kita. Kemudian usap tangan kiri kita sampai dengan pergelangan tangan kita. Baru setelah itu summa masaha wajahu, kemudian mengusap muka kita. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, at-tayammumu dorbatan, dorbatan lil wajhi wa dorbatan lil yadaini ilal mirfaqaini. Kata Allah Subhanahu wa taala, rawahu Daraqutni, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu mau bertayamum, tayamumlah dengan 2 kali kamu menyentuh tanah. Sentuhan ke tanah yang pertama digunakan untuk mengusap wajah kita. Sentuhan tangan yang kedua digunakan untuk mengusap tangan kita ilal mirfaqaini, sampai dengan siku kita. Jadi itulah tayamum yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa tidak berurutan, tapi tentunya yang baik sebagaimana yang afdal, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan muka dulu baru kemudian tangan. Dengan apa? Dengan debu. Begini caranya. Kita bertayamum, ya kita tidak mendapatkan air, mungkin karena airnya sedang susah. Ada air hanya bisa untuk minum atau untuk kebutuhan primer kita. Maka boleh kita wudhu, kita ganti dengan tayamum. Kita junub, mestinya mandi, kita ganti dengan tayamum. Atau kita sakit yang kita tidak boleh, kata dokter nggak boleh menyentuh air, nggak boleh terkena air, akan berbahaya bagi sakit kita, maka boleh kita bertayamum. Atau dingin yang amat sangat, dan ketika kita menyentuh air kita menggigil, maka boleh kita bertayamum. Atau kita dalam perjalanan, di dalam perjalanan kita sulit mendapatkan air, maka boleh kita bertayamum. Caranya adalah kita siapkan diri kita untuk bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat untuk tayamum karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu tayammum lillahi taala. Saya berniat tayamum karena Allah Subhanahu wa taala. Caranya, letakkan tangan kita ke bumi atau ke tembok yang ada debunya, atau mungkin ke kursi depan ketika kita naik kereta, atau ketika kita naik bis, atau ketika naik pesawat. Tangan kita sentuhkan dua-duanya, plek. Sekali, kita gunakan yang sekali ini nanti untuk mengusap muka kita. Sebelum kita usap muka, maka debu yang ada di tangan kita tiup. Setelah itu, kita gunakan tangan kiri kita untuk mengusap wajah kita yang kanan. Ya, untuk mengusap wajah kita yang kanan. Kita gunakan tangan kanan untuk mengusap wajah kita yang sebelah kiri. Lalu kita sentuhkan tangan lagi ke tempat, ke bumi, atau ke tempat duduk di depannya, atau ke dinding kereta atau dinding pesawat. Kemudian kita gunakan tangan kiri kita untuk mengusap lengan kita, tangan kita yang kanan. Dari mulai bawah, kita jalankan sampai kemudian siku, lalu sebagian yang ada yang belum tersentuh, maka kita gunakan ke depan. Demikian pula yang kanan, mulai dari bawah kita jalankan separuh telapak kita
sampai siku, kemudian jalankan sampai kemudian ke depan. Selesai, itu namanya tayamum. Dengan tayamum maka kita sah ketika melaksanakan sholat. Jadi syarat sah sholat adalah kita tidak punya hadas. Dan cara menghilangkan hadasnya kalau ada air dengan wudhu, kalau tidak ada air boleh dengan tayamum. Kita punya junub, maka kita harus mandi. Ternyata air tidak ada, boleh kita bertayamum. Tapi ingat, tayamum sebagian ulama menyebut hanya untuk satu waktu. Ketika zuhur kita tayamum, nanti masuk asar kita tayamum lagi. Walaupun pendapat lain mengatakan sama dengan wudhu, ketika kita belum batal maka tayamumnya masih ada. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan lupa ketika kita bertayamum lalu kita mendapatkan air, maka segeralah berwudu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.